Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu training and developing employees atau melatih dan mengembangkan karyawan. Nah, di sini bersama kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Anissa Bella dengan NIM 2241009, Idar Kolik Goriza NIM 2241036, kemudian ada Naila Herliana NIM 2241064, ada juga Sagita Setianingrum dengan NIM 2241074, Siti Robiatul Adawiyah NIM 2241082, dan yang terakhir ada Ulima Aristawati NIM 2241085. Next. Adapun beberapa topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu dimulai dari 8.1, yaitu proses orientasi karyawan, hingga materi subbab ke 8.7, yaitu evaluasi upaya pelatihan. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Idar. Silahkan kepada Idar. Oke, makasih Nisa Bella. Oke, yang pertama ini 8.1 yaitu tujuan dan proses orientasi karyawan. Jadi orientasi karyawan ini tuh proses awal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan karyawan baru kepada lingkungan kerja, aturan perusahaan, dan budaya, organisasi, dan tugas yang harus dijalankan. Jadi proses orientasi karyawan itu untuk membekali karyawan baru dengan keterampilan dan pengetahuan agar bisa menjalankan tugasnya secara efektif. Next. Oke, jadi tujuan orientasi karyawan atau onboarding karyawan itu menyediakan karyawan baru dengan informasi latar belakang, suatu prosedur untuk memberikan karyawan baru informasi latar belakang dasar tentang perusahaan. Nah, di sini terdiri dari 4 poin tujuan utama orientasi karyawan. Yang pertama itu membuat karyawan baru merasa diterima dan nyaman. Jadi ini karyawan baru itu kayak merasa awal-awal itu gugup lah atau canggung di perusahaannya atau distribusi di perusahaan gitu. Terus orientasi ini tuh membantu mereka merasa menjadi bagian dari tim dan tidak merasa asing dengan lingkungan kerja barunya. Yang kedua, memberikan informasi dasar tentang pekerjaan dan perusahaan. Jadi tuh kayak termasuk struktur organisasi, jam kerja, peraturan, tunjangan, dan sistem kerja. Jadi dengan informasi yang jelas gitu, karyawan jadi tahu hak dan kewajiban mereka. Poin yang ketiga, membantu karyawan memahami organisasi secara keseluruhan. Jadi ini seperti kayak perusahaan itu mengenali visi, misi, nilai-nilai, budaya kerja, serta strategi jangka panjang perusahaan. Poin yang keempat, membantu proses sosialisasi dan adaptasi budaya kerja. Bagaimana cara komunikasi di perusahaan, gaya kerja tim, hingga nomor-nomor tidak tertulis dalam organisasi. Next. Oke, jadi proses orientasi karyawan. Jadi proses orientasi karyawan ini ada 2 poin. Yang pertama itu orientasi umum oleh HRD atau Human Resource Development. Jadi yang pertama itu menjelaskan sejarah perusahaan, visi, misi, dan struktur organisasinya. Terus menyampaikan informasi administratif seperti aturan kerja, cuti, lembur, gaji, dan tunjangan. Terus Human Resource ini juga menjelaskan etika kerja, keamanan, serta budaya perusahaan. Terus poin kedua itu ada orientasi teknis oleh supervisor. Jadi supervisor ini mengenalkan karyawan baru di tempat kerja dan rekan kerjanya. Terus menjelaskan juga alat kerja, prosedur keselamatan, dan serta target individu. Memberikan pendamping langsung di hari-hari awal agar karyawan lebih cepat beradaptasi di perusahaan atau industri-industri. Next. Oke, di sini ada Oke, jadi di sini ada studi case yaitu Toyota. Jadi Toyota ini tuh menjadi contoh ideal dalam menerapkan orientasi yang berfokus kepada keterlibatan karyawan. Program orientasi Toyota ini berlangsung selama 4 hari. Dan setiap hari ini memiliki fokus tertentu. Nah, jadi hari pertama seorang karyawan ini mereka diperkenalkan pada sejarah Toyota, budaya kerja, serta struktur organisasi. Selain itu, dijelaskan juga manfaat dan tunjangan yang akan diterima karyawan. Hari kedua, karyawan baru bahwa
kesuksesan Toyota ini tuh didasari oleh budaya kerjasama dan saling percaya antar tim. Hari ketiga, mereka juga belajar tentang sistem produksi Toyota dan metode pemecahan masalah. Hari keempat, pelatihan ditutup dengan sesi tentang tanggung jawab sosial, keselamatan, serta simulasi penggunaan alat pemadam kebakaran. Next. Oke, kita lanjut pada tinjauan proses pelatihan. Setelah adanya perekrutan atau orientasi, pelatihan juga harus segera dimulai. Pelatihan adalah proses memberikan keterampilan dan pengetahuan spesifik yang dibutuhkan karyawan baru ataupun lama untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, ini kenapa pelatihan itu penting? Karena yang pertama, mencegah kinerja buruk dan improvisasi yang tidak berguna. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan retensi karyawan potensial. Yang ketiga, ketika pelatihan ini tidak berjalan dengan baik atau gagal, ini akan memakan biaya yang tinggi. Nah, dalam survei tahun 2020, rata-rata biaya pelatihan untuk karyawan itu sekitar $1.200 per karyawan per tahun. Nah, ini ketika perusahaan tidak dapat melakukan pelatihan yang baik, tidak memadai untuk pelatihannya, maka ini akan memberikan dampak kepada keterlibatan karyawan itu sendiri. Ketika karyawan tidak terlibat, maka karyawan tidak akan berkinerja sesuai dengan strategi dari perusahaan. Bahkan meskipun pelatihan ini merekrut dari karyawan yang potensial, tapi ketika tidak ada pelatihan, maka mereka akan kebingungan harus melakukan apa. Jadi pelatihan bukan solusi yang ajaib dan tidak menggantikan rekrutmen yang ketika di awal rekrutmennya sudah buruk, ketika rekrutmennya salah memilih karyawan yang diterima, walaupun diberi pelatihan, ini juga mungkin tidak akan berkaitan dengan mesin. Selanjutnya, dalam melakukan pelatihan ini kita harus memperhatikan hukum yang kita gunakan dalam melakukan pelatihan ini. Tujuannya memastikan bahwa pelatihan relevan secara strategis dan patuh dengan hukum. Nah, di sini pelatihan harus diturunkan dari strategi bisnis, identifikasi perilaku, kompetensi, baru melakukan rancangan program. Di sini ketika perusahaan mau melakukan pelatihan, kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Jadi ada dua hukum yang diutamakan dalam melakukan pelatihan ini, yaitu anti diskriminasi, di mana pemilihan harus adil. Jadi setiap karyawan yang perlu mendapatkan pelatihan atau training tidak boleh dibedakan. Jadi semua aspek ini mencakup semua aspek proses manajemen sumber daya manusia. Jadi tidak ada tindakan diskriminatif di dalamnya. Karena perusahaan akan menghadapi konsekuensi yang sama untuk diskriminasi terhadap individu yang dilindungi saat memilih kandidat untuk program pelatihan, seperti halnya dalam memilih kandidat untuk pekerjaan atau promosi atau keputusan terkait lainnya. Jadi dalam perusahaan sangat penting sekali untuk kita tidak melakukan diskriminasi terhadap proses kerjanya. Nah, yang kedua ini adalah negligible training, di mana perusahaan wajib memberikan pelatihan yang memadai, terutama di pekerjaan beresiko tinggi. Nah, karena kalau pelatihannya tidak memadai akan membuat perusahaan akan bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Nah, ketika perusahaan harus bertanggung jawab, maka biayanya akan lebih besar lagi, dan juga ini akan memberikan evaluasi kepada pelatihan tersebut. Contohnya di sini ada
Walgreens. Walgreens ini dulunya adalah layanan kesehatan di Amerika Serikat. Nah, sekarang dia ini membuka Walgreens University, masih terkait dengan edukasi dalam bidang kesehatan. Di dalam sini ia menawarkan lebih dari 400 program yang dapat diambil oleh karyawannya untuk membangun keterampilan mereka. Jadi di sini perusahaan ini memberikan fasilitas dan juga pilihan kepada karyawannya mau melakukan pelatihan pada program apa. Selanjutnya, salah satu kerangka atau proses pelatihan yang rasional yang dilakukan oleh perusahaan ini ada ADDIA, 5-step training process. Ini tujuannya adalah memahami kerangka dasar dalam pelatihan. Yang pertama ada analyze, di mana di sini perusahaan melakukan analisis kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan dalam perusahaannya. Setelah itu desain, yaitu keseluruhan program pelatihan. Jadi merancang gambaran tentang keseluruhan program mulai dari rencana bahkan sampai evaluasinya. Nah, selanjutnya ada develop, di mana di sini adalah proses merakit atau membuat materi pelatihan. Jadi apa yang nanti bakal disampaikan di pelatihan, apa yang akan dilakukan pada pelatihan tersebut di bagian develop ini, proses merakit atau pembuatan dari rancangan tadi yang didesain. Nah, setelah itu ada implementasi. Nah, di sini adalah proses pelatihan itu sendiri. Jadi setelah adanya designing dan juga perakitan developing materinya, setelah itu disinilah proses pelatihan itu terjadi. Nah, setelah adanya proses pelatihan, kita akan melakukan evaluate, yaitu melihat apakah kursus tadi yang sudah kita rencanakan, sudah kita rancang, sudah kita lakukan, efektif atau tidak. Selanjutnya, di sini di bagian analyze, tujuannya untuk lebih spesifik lagi menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat sasaran. Ini menjawab apa, siapa, dan mengapa pelatihan ini dibutuhkan. Dalam analyze ini, jenis analisisnya ada fokus jangka panjang dan juga fokus saat ini. Fokus jangka panjang ini adalah fokus yang dilakukan untuk karyawan baru atau karyawan saat ini. Ini adalah untuk menentukan apa yang diperlukan. Ini di dalam sini nanti akan dipecah menjadi subtugas yang masing-masing akan diajarkan kepada karyawan baru. Dalam fokus jangka panjang ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis tugas atau task analysis untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan baru. Nah, setelah itu untuk fokus saat ini adalah jenis analisis untuk pendekatan kepada karyawan yang sudah lama. Nah, di sini dia pendekatannya menggunakan performance analysis. Jadi, analisis tugas untuk pekerjaan menentukan keterampilan spesifik apa. Di sini kalau performance analysis identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan saat ini. Jadi karyawan sebenarnya sudah tahu tugasnya apa, tapi dilatih lagi atau dikembangkan lagi potensi kinerjanya. Basis kerja, kalau misalnya dari definisi ya, proses memverifikasi bahwa ada kekurangan kinerja dan menentukan apakah perusahaan harus memperbaiki kekurangan tersebut melalui pelatihan atau cara lain. Jadi analyze ini namanya juga masih analisis, kan kita untuk fokus saat ini melihat apakah karyawan-karyawan yang kita punya masih memerlukan pelatihan atau perkembangan seperti itu. Kalau misalnya ternyata masih ada kekurangan kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya, nah maka dari sini bisa dianalisis kebutuhan pelatihan seperti apa yang nantinya bisa digunakan. Setelah itu, ini dalam analis ini kita akan memperhatikan masalahnya apakah tidak bisa atau tidak mau. Nah, kalau misalnya masalahnya tidak bisa, maka
solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan pelatihan, karena ketika karyawan ternyata tidak bisa, maka bagaimana caranya karyawan itu nantinya bisa jadi bisa. Nah, caranya adalah dengan melakukan pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya kalau masalahnya adalah ternyata tidak mau, karyawan yang punya potensial tapi tidak mau melakukan pengimprovean diri dalam kinerjanya. Nah, di sini adalah solusinya yang bisa diberikan adalah memotivasi atau sistem intensif. Jadi dengan peran manajer atau dengan peran organisasinya dalam perusahaan tersebut harus bisa memotivasi karyawan tersebut untuk tetap mengimprove diri dan melakukan pelatihan. Mungkin ternyata nggak mau karena gajinya kurang gitu. Nah, di sini bisa nih dikasih intensif lebih ketika nanti ternyata sudah dapat pelatihan, kan bisa jadi posisi yang ada saat ini kita lebih tinggi lagi, jadi bisa mendapat salary atau keuntungan yang lebih besar. Ya. Nah, di sini ada proses selanjutnya yaitu desain. Nah, di sini dalam desain ini kita harus menetapkan tujuan pembelajaran dari pelatihan ini. Jadi tujuannya harus terukur, terkait langsung dengan kekurangan kinerja, harus realistis terhadap waktu dan anggaran. Gunakan pendekatan yang smart, ada spesifik, measurable, achievable, relevan, sama time-bound. Nah, habis itu juga harus mempertimbangkan biaya sama manfaatnya. Tujuannya di sini adalah ketika perusahaan perlu melakukan suatu pelatihan, pasti akan ada anggaran yang dikeluarkan dan bagaimana dalam proses desain ini, benefit yang nanti didapatkan dari perusahaan itu bisa lebih atau sebanding dari apa yang sudah dikeluarkan untuk pelatihan. Jadi di sini pendekatan yang harus digunakan adalah yang smart, yang spesifik, ini harus tercapai, dan juga ini relevan dengan kebutuhan perusahaan saat ini. Nah, di sini bagaimana caranya perusahaan menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi karyawan. Jadi di sini ada positive reinforcement, di mana di sini kita bisa memberi umpan balik yang positif terhadap pelatihan tersebut. Ada ekspektasi teori, di mana peserta yakin bisa berhasil dan hasilnya bermanfaat. Habis itu juga ada self efficacy, di mana percaya diri tinggi akan menghasilkan performa lebih baik. Jadi dalam melakukan pelatihan itu juga kita harus mengkondisikan lingkungan belajar yang bisa memotivasi karyawan. Seperti tadi memberi umpan balik positif, jadi setelah adanya pelatihan ini harus ada feedback yang dapat diterima oleh sama karyawan tersebut. Dan kita harus bisa mengkondisikan bagaimana ketika memotivasi bahwa ketika karyawan mempunyai pelatihan atau hasil pelatihan yang lebih, itu akan membuatnya berperforma lebih baik, kinerjanya lebih baik dalam perusahaan. Lalu bagaimana prinsip desain yang efektif? Di sini ada 4, di mana di sini ada meaningful learning atau pembelajaran yang berkesan gitu. Di sini menghubungkan dengan pengalaman peserta. Jadi kalau misalnya ternyata peserta atau karyawan ini kurang dalam misalnya melakukan rumus cepat di Excel gitu misalnya. Nah, gimana caranya kesulitan dari peserta karyawan tadi itu bisa diimprove, jadinya ada dampak yang terlihat dari pengalaman pribadi peserta itu sendiri. Jadi yang sebelumnya nggak bisa, berdasarkan pengalaman pribadi harus ngesam itu satu-satu misalnya, dengan pengalaman tadi ketika diberi pelatihan dia akan lebih improve, udah bisa menguasai rumus-rumus Excel lain misalnya seperti itu. Nah, di sini ada skill transfer. Nah, di sini skill transfer ini melibatkan juga sama karyawan lain. Jadi karyawan yang sudah lebih dulu atau karyawan yang sudah punya informasi atau ilmu pengetahuan tentang itu dapat memberikan pengetahuannya tersebut kepada karyawan pelatihan ini. Di sini jadi seperti kayak latihan mirip kondisi kerja. Jadi kita jadi kalau misalnya kita dalam satu kelompok ternyata ada yang lebih tahu,
Nah, di sini peran skill transfer ini jadi saling berdiskusi, terus juga saling belajar, dan juga gimana ya, kayak memberi informasi. Jadi karyawan yang sudah tahu ini nggak diam-diam aja gitu, tapi membantu juga karyawan yang belum tahu. Nah, setelah itu ada reinforcement. Ini adalah beri umpan balik cepat dan positif. Mungkin nggak selalu cepat kan, tapi selalu ada umpan balik yang positif kepada karyawan. Dimana kalau misalnya pelatihan kita berhasil kan, sebenarnya pasti ada dampak yang dirasakan sedikit banyak oleh karyawan. Dan bagaimana supaya dampaknya baik dan positif. Jadi terus perusahaan juga mendapatkan karyawan dengan kinerja yang baik, dan juga karyawan merasa potensinya itu bisa membantu kerjanya perusahaan. Nah, di sini ada transfer to job, dukung penerapan pasca pelatihan. Setelah adanya pelatihan, gimana caranya hasil pelatihan itu bisa diimplementasikan dengan pekerjaan yang dia punya saat ini. Dan apakah dampak dari pekerjaan yang saat ini akan membawa dia ke posisi yang lebih tinggi misalnya. Nah, itu tergantung dari seberapa banyak dan seberapa efektif dia mengimplementasikan apa yang sudah dia dapatkan dari pelatihan. Selanjutnya ada develop atau tadi proses membuat materi tadi ya. Nah, di sini konsepnya adalah mengembangkan program, rakit konten, metode, dan media pelatihan agar siap diterapkan. Jadi sebelum adanya implementasi atau pelatihan langsung, nah di sini kita harus bagaimana caranya supaya pelatihan ini terstruktur seperti itu. Mulai dari komponen utamanya ya dalam develop ini adalah kita menyusun konten apa aja yang bakal diajarkan. Ini misalnya dengan buku kerja, panduan, atau pelatihan seperti kayak workshop atau secara online ataupun offline dalam grup belajar misalnya, itu bisa aja. Nah, terus juga memilih metode bagaimana materi disampaikan. Jadi tadi ketika sudah menyusun konten apa yang bakal diajarkan, bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut. Apakah dengan studi kasus, apakah dengan simulasi, apakah dengan belajar online. Nah, terus bagaimana hal-hal yang mendukung dalam penyampaian materi tersebut. Kita juga harus menyiapkan alat dan medianya, yaitu alat bantu pelatihan. Kalau sekarang misalnya seperti ini, kita sedang melakukan presentasi dengan menggunakan slide PowerPoint. Nah, ini kan membantu bagaimana seorang presenter menyampaikan apa yang mau disampaikan ke audiensnya. Nah, di sini merupakan salah satu alat bantu pelatihan dalam pelatihan. Ada slide, video, atau LMS. Kita juga pakai LMS ya. Itu salah satu alat bantunya. Nah, terus juga ada integrasi teknologi. Ini bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi yang ada seperti cloud atau digital tools untuk melakukan pelatihan. Kayak misalnya mungkin di beberapa perusahaan ada yang memiliki dashboardnya sendiri, atau dengan gamifikasi ini mungkin bisa dengan kuis atau hal-hal yang berbau pelatihan tapi dengan menggunakan teknologi. Nah, juga ada mobile learning. Nah, sekarang ada beberapa tren modern dalam pengembangan ini. Ada pelatihan berbasis cloud, ada learning management system LMS, atau juga dengan mobile learning seperti yang tadi ya. Jadi dalam melakukan pelatihan ini kita harus memperhatikan 4 tadi, dengan melihat juga apa yang bisa mempermudah kita melakukan pelatihan ini, apakah dengan integrasi teknologinya ataukah dengan menyiapkan media yang mendukung dalam melakukan pelatihan ini. Selanjutnya Oke, selanjutnya seperti apa yang tadi telah dijelaskan oleh dia, setelah dalam perusahaan melakukan analisis kebutuhan pelatihan, merancang dan mengembangkan programnya, langkah berikutnya adalah menerapkan program pelatihan.
yang dimana pada tahap ini fokusnya itu bukan lagi pada perencanaan, melainkan bagaimana pelatihan itu benar-benar dilaksanakan secara efektif di lapangan. Karena setiap perusahaan itu kan cara ngelatih karyawannya itu kan berbeda-beda ya, tergantung jenis pekerjaan dan kebutuhan masing-masing. Nah, sehingga pelatihan itu dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui praktik langsung di tempat kerja, pemanfaatan teknologi, maupun pengembangan soft skill dan perilaku kerja. Next. Oke, di sini pada metode pertama, pelatihan langsung di tempat kerja, itu metode pertamanya yang paling umum atau yang paling sering digunakan dalam sebuah perusahaan adalah on the job training atau yang biasa disingkat dengan OJT, yaitu pelatihan langsung di tempat kerja di bawah bimbingan atasan atau senior. Bentuknya itu bisa bermacam-macam. Ini bisa dimulai dari Job Instruction Training atau JIT, yang dimana itu pelatihan terstruktur yang menjelaskan langkah-langkah kerja secara bertahap di bawah bimbingan langsung atasan. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini, ada tahapan dalam Job Instruction Training. Langkahnya itu ada 4. Yang pertama, prepare the learner atau mempersiapkan peserta. Jadi di sini pelatih itu ngejelasin dulu apa yang bakal dikerjain. Kemudian yang kedua itu ada present the operation. Di sini pelatih menunjukkan cara kerjanya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada try out performance. Di sini peserta itu mulai coba melakukan pekerjaannya sendiri. Lalu yang terakhir itu ada follow up, yang dimana di sini tuh peserta akan diberikan evaluasi dan pembenahan oleh pelatih jika masih ada melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya itu ada apprenticeship training atau pelatihan magang, yang dimana ini tuh adalah bentuk OJT yang berlangsung lebih lama dan biasanya diterapkan pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknisi tinggi, seperti teknisi, mekanik, montir, atau chef, yang dimana pada metode ini tuh peserta akan belajar teori di kelas dan mempraktikkan langsung di bawah bimbingan mentor ahli. Kemudian, lalu di sini tuh ada informal learning, yang dimana ini adalah bentuk pembelajaran yang tidak terstruktur dan spontan, terjadi secara alami dalam keseharian kerja. Karyawannya lebih banyak belajar dari pengalaman dan interaksi harian daripada pelatihan formal. Contohnya aja kayak belajar langsung dari rekan kerja senior, observasi, bertanya langsung di lapangan, atau belajar dari kesalahan sendiri. Oke, bisa di next. Metode selanjutnya itu ada festival training, yang dimana ini tuh adalah pelatihan yang dilakukan di tempat terpisah dari lokasi kerja utama, tapi menggunakan peralatan dan kondisi yang menyerupai tempat kerja sebenarnya. Contohnya itu kayak di BLK. Itu kan di sana peserta bisa belajar mengoperasikan mesin atau alat produksi yang sama seperti di pabrik tanpa risiko merusak barang atau mengganggu proses produksi. Nah, selanjutnya itu ada team training, yang dimana ini tuh lebih ke arah membangun kerjasama dan koordinasi dalam kelompok. Misalnya lewat kegiatan team building, cross training, atau simulasi proyek, yang bertujuan agar tiap anggota tim itu nggak cuma fokus ke tugasnya sendiri, tapi juga paham peran dan tantangan rekan-rekannya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya pelatihan melalui media dan teknologi. Itu ada lecture, yang dimana ini adalah metode di mana seorang pelatih atau instruktur menyampaikan informasi secara langsung ke sekelompok peserta. Ini bisa berupa teori, konsep, kebijakan, atau pengetahuan baru, yang dimana bentuk pelaksananya itu bisa kayak ceramah di kelas, sosialisasi di ruang pertemuan, atau kayak seminar dan workshop. Kemudian selanjutnya itu ada
program learning, yang dimana ini itu adalah metode pelatihan di mana seorang belajar sendiri tanpa pengajar langsung, kemudian mengikuti modul atau media yang sudah dirancang langkah demi langkah, dan mendapatkan umpan balik otomatis setelah menyelesaikan setiap bagian. Contoh penerapannya itu kayak misalkan di perusahaan retail kayak Indomaret, karyawan baru itu belajar cara pakai mesin kasir lewat modul komputer interaktif. Tiap kali mereka jawab pertanyaan, sistem tuh langsung kasih tahu benar atau salah dan kasih penjelasannya. Jadi mereka tuh bisa belajar mandiri sesuai kecepatan masing-masing, tapi tetap ada arahan dari sistem. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada audio visual based training, yang dimana ini tuh pelatihan menggunakan video, film, atau animasi biar peserta itu bisa melihat secara langsung contoh situasi kerja nyata tanpa harus hadir di lapangan. Kemudian selanjutnya itu ada simulate learning dan gaming, yang dimana pelatihan ini lewat simulasi atau game interaktif yang dibuat semirip mungkin dengan dunia kerja. Contohnya itu kayak karyawan bank, mereka tuh dilatih lewat simulasi pelayanan nasabah virtual sebelum melayani pelanggan nyata. Kemudian selanjutnya itu ada video conferencing dan virtual classroom, yang dimana ini tuh pelatihan online yang dilakukan secara real time, mirip kelas kuliah daring, dimana peserta dan pelatih itu bisa diskusi langsung lewat video call. Contohnya itu kayak kita ikut seminar pelatihan UI UX atau desain Canva yang diadakan dalam via Zoom atau Google Meet, yang dimana semua orang tuh bisa belajar bareng walaupun beda tempat, beda kota, ataupun beda negara. Oke, selanjutnya itu ada Computer and Internet Based Training, yang dimana pelatihan ini berbasis web atau platform learning, di mana peserta itu bisa belajar mandiri lewat komputer, bisa kapan aja, di mana aja. Contohnya itu kayak web kampus kita, LMS, yang dimana itu bisa kita pakai dalam aktivitas pembelajaran di kampus. Kemudian yang terakhir itu ada EPSS atau Electronic Performance Support System, yang dimana ini itu adalah sistem digital yang kasih panduan otomatis ke karyawan pas mereka lagi kerja, kayak semacam bantuan langsung di layar. Contohnya itu kayak kalau misalkan kita lagi pakai aplikasi Canva, itu kan biasa ada muncul pop-up tutorial otomatis, kayak klik di sini untuk menambah elemen. Nah, seperti itu contoh dari EPSS. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada pelatihan soft skill dan pengembangan diri. Itu ada behavior modeling, yang dimana ini tuh membantu peserta belajar soft skill secara langsung melalui yang pertama modeling. Peserta melihat contoh perilaku yang benar bisa lewat video, role play, atau demonstrasi langsung. Kemudian yang kedua itu role playing, yang dimana di sini peserta mempraktikkan perilaku tersebut dalam simulasi atau latihan kelompok. Kemudian yang ketiga ada feedback, yang dimana di sini pelatih memberi umpan balik atau koreksi untuk memperkuat perilaku positif. Kemudian yang terakhir itu ada transfer, yang dimana peserta ini menerapkan keterampilan itu ke situasi kerja nyata. Contohnya aja kayak kalau misalkan kita lagi mau belajar public speaking, itu kan kita pasti ngelihat contoh-contohnya di YouTube cara public speaking yang baik itu seperti apa. Kemudian ini yang terakhir itu ada lifelong and literacy training, yang dimana di sini pelatihan itu sifatnya jangka panjang, yang tujuannya agar karyawan selalu siap beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan pekerjaan. Contohnya tuh kayak kita ini sebagai mahasiswa yang ikut kursus online kayak belajar bahasa Inggris untuk menambah skill dan lain-lain, atau perusahaan besar kayak seperti Google yang ngasih akses, yang selalu memberikan akses pembelajaran terus-menerus untuk semua karyawannya. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya Implementing Management Development Program, yang dimana ini tuh bagaimana perusahaan itu melaksanakan program pengembangan manajemen. Nah, di sini ada definisi dan kenapa penting gitu.
pengembangan manajemen itu ialah upaya pengetahuan sikap dan keterampilan manajer. Nah, yang dimana perusahaan ini tuh nggak hanya mengandalkan pengalaman kerja, tapi dia juga secara terencana gitu dan terstruktur agar kedepannya manajer itu bisa mengambil keputusan strategis, memimpin tim dengan efektif, lalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis. Nah, di sini meliputi ini maksudnya di sini ada banyak cara untuk mengembangkan manajernya gitu. Yang pertama mulai dari khusus internal. Khusus internal sendiri ini tuh pelatihan yang biasanya dibuat langsung oleh perusahaannya gitu untuk memperkuat keterampilan manajernya. Lalu di sini ada coaching yang dimana ini adalah bimbingan langsung yang dibuat oleh atasan atau mentor untuk memperbaiki kinerja keterampilan manajemen internalnya gitu. Lalu ada rotasi pekerjaan yang dimana rotasi pekerjaan ini adalah manajer yang dipindah-pindahkan, maksudnya dipindah antar divisi itu agar mereka itu memahami keseluruhan proses bisnis perusahaannya gitu. Lalu ada pelatihan profesional hingga MBA eksekutif yang dimana ini adalah juga pendidikan formal untuk memperdalam kemampuan strategisnya. Nah, mengapa sih program pengembangan manajemen ini penting? Yang pertama ada menyiapkan calon pemimpin masa depan atau sukses planning yang dimana ini tuh maksudnya membantu perusahaan itu menyiapkan orang-orang yang siap untuk menggantikan posisi penting itu di masa depan gitu. Jadi dengan cara misalnya saat ada pemimpin yang pensiun atau promosi atau pindah gitu, perusahaan itu nggak kehilangan arah gitu. Jadi sudah punya calon penggantinya yang udah dilatih gitu. Jadi calon penggantinya ini sudah kompeten. Lalu yang kedua mendukung strategi bisnis dan keberlanjutan organisasi yang dimana program pengembangannya itu harus selaras dengan strategi perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini ingin ekspansi global, jadi manajer itu perlu dikembangkan dalam kemampuan internasional, terus tuh adaptasi budayanya dan pengambilan keputusan global. Nah, yang ketiga ini adalah memperkuat budaya dan nilai perusahaan yang dimana ini tuh juga berfungsi menanamkan nilai-nilai etika budaya dan organisasi. Jadi manajer ini bukan hanya cara bekerja, tapi juga berpikir dan bersikap sesuai visi perusahaannya gitu. Jadi dengan begitu, manajer ini memiliki pola pikir yang sejalan dan memperkuat budaya positif dalam organisasinya. Boleh di next. Selanjutnya adalah peran strategi dan perencanaan suksesi dalam pengembangan manajemen. Nah, yang dimana peran strategi ini adalah pengembangan manajer harus selaras dengan strategi perusahaan agar mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Nah, strategi bisnis baru ini tuh menuntut manajer dengan kompetensi kepemimpinan, kepengetahuan dan keterampilan baru yang dimana peran dari sisi peran dari strategi ini tuh setiap program pengembangan manajer ini tuh harus sejalan dan sesuai arah strategi bisnis perusahaannya gitu. Misalnya kalau perusahaannya ini tuh ingin memperluas pasar internasional, maka pelatihannya tuh harus fokus pada kemampuan komunikasi lintas budaya gitu dan kepemimpinan globalnya. Jadi pengembangan manajer ini tuh bukan hanya sekedar pelatihan umum, tapi harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan strategi jangka panjangnya. Lalu ada dari sisi kedua yang ini perencanaan suksesi yang dimana perusahaan itu harus menyiapkan calon pengganti untuk posisi manajerial penting. Ini itu dilakukan karena melalui proses sistematis mulai dari menilai potensi, memberikan pelatihan hingga memantau kesiapan untuk promosi gitu. Jadi proses perencanaan sukses ini tuh proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai dan menyiapkan calon pengganti posisi manajerial penting agar bisa berkelanjutan kepemimpinan itu terjamin gitu. Di sini ada contohnya yang di sini gambar icon target yang dimana ini tuh maksudnya icon target ini sendiri tuh untuk strateginya gitu. Nah, gambar orang ini tuh perencanaan suksesi atau bisa disebut kayak orang yang menjalankan kesuksesannya itu. Nah, sukses
menjalankan planningnya gitu supaya sukses. Nah, di sini ada contoh perusahaan Dole yang dimana ini adalah perusahaan Dole Foods yang dia memakai sistem digital untuk menilai potensi manajernya gitu. Nah, perusahaan itu udah menyiapkan serangkaian calon pemimpin dari level bawah sampai level atas gitu. Jadi mereka tuh nggak kekurangan orang yang siap memimpin ketika posisi pentingnya tuh udah kosong gitu, karena sudah ada penggantinya. Boleh di next. Di sini ada 4 metode untuk manajemen development. Yang pertama, on the job training, yang dimana ini adalah pelatihan langsung di tempat kerja gitu. Jadi pelatihan ini tuh dilakukan langsung selama bekerja agar manajer itu belajar dari pengalaman nyatanya. Di sini bentuknya ada job rotasi yang dimana pekerja manajer ini dipindahkan antar departemen untuk memperluas pengetahuan bisnis, membangun kerjasama lintas divisi, dan mengidentifikasi keunggulan pribadi yang dimana jadi manajemen ini melibatkan jadi teknik pelatihan manajemen itu melibatkan pemindahan beserta pelatihan dari satu departemen ke departemen lainnya gitu. Jadi bisa untuk memperluas dan mengidentifikasi titik-titik kuat dan lemahnya manajernya sendiri. Terus understudy approach yang dimana ini tuh tren itu bekerja langsung di bawah calon posisi pengganti agar siap mengambil alih tanggung jawab. Nah, artinya metode pelatihan ini tuh bisa secara langsung di tempat kerja gitu. Jadi seorang pelatihan ini bekerja mendampingi seorang pelatih ini tuh yang bekerja ini mendampingi atasan atau orang yang posisinya akan digantikan di masa depan gitu. Jadi maksudnya peserta pelatihan ini tuh bekerja langsung bersama orang atau di bawah bimbingan manajer senior yang saat ini memegang jabatan tertentu gitu. Jadi ketika manajernya itu pensiun atau dipromosikan atau pindah posisi, pelatih posisi penggantinya itu sudah siap gitu untuk menggantikannya. Jadi misalnya ini ada manajer produksi, kalau misalnya manajer di sebuah perusahaan, manajer produksinya ini tuh akan pensiun di tahun depan, jadi perusahaan ini bisa menunjuk langsung asisten produksi sebagai understudy gitu. Selama beberapa bulan si asistennya ini tuh bekerja langsung sama manajer seniornya ini, mempelajari cara mengelola tim, membuat laporan, serta mengambil keputusan produksi gitu. Jadi saat waktunya tiba, jadi bawahannya ini udah siap gitu mengambil alih jabatan manajer produksinya gitu. Lalu ada coaching atau mentoring yang dimana adalah pembelajaran melalui bimbingan langsung dari manajer senior atau mentor. Jadi merupakan salah satu metode penting dalam pengembangan manajemen. Nah, di coaching sendiri ini tuh proses coaching dan mentoring ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Kalau secara formal sendiri itu bisa melalui dari program resmi perusahaan gitu. Kalau informal bisa melalui hubungan pribadi yang terjalin antara atasan dan bawahan lingkungan bekerja sehari-hari gitu. Di sini jadi coaching itu fokus pada peningkatan kinerja jangka pendek, sedangkan mentoring ini bimbingan karir dan pengembangan jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya ada action learning dan case study, yang dimana action learning adalah tim manajer untuk menganalisis dan memecahkan masalah nyata di perusahaan lain untuk mengasah keterampilan strategisnya. Jadi ini juga melibatkan analisis
masalah nyata atau simulasi kasus organisasi, lalu peserta bekerja dalam tim lintas fungsi untuk mencari solusi praktis, lalu dapat difasilitasi oleh pelatih profesional atau konsultasi eksternal. Di metodenya itu jadi misalnya manajer ini bekerja dalam tim kecil yang biasanya 5-10 orang gitu. Jadi untuk menganalisis dan memecahkan masalahnya itu metode ini tuh mengajarkan manajer bagaimana itu berpikir strategis, bekerja sama lintas departemen, dan membuat keputusan yang berdampak langsung untuk bekerja sama lintas departemen dan membuat keputusan yang berdampak langsung gitu. Contoh kegiatannya ada Harvard Case Studies, yang dimana analisis dan solusi dari kasus bisnis nyata. Lalu ada juga bisa diskusi kelompok untuk mendiagnosis masalah dan merancang strategi. Lalu di sini ada Formal Education Program, yang dimana formal edukasi program ini adalah metode pengembangan manajer melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi eksternal. Tujuannya itu memperluas wawasan manajerial, meningkatkan kepemimpinan, dan memperbarui pengetahuan bisnis. Di sini tuh contohnya ada seperti bentuk kegiatannya workshop, seminar, lalu di eksternal juga ini contoh kegiatannya juga bisa pelatihan MBA gitu. Boleh di next. Oke, baik. Izin masuk Anissa Bella, NIM 224109. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang Managing Organizational Change Programs atau bagaimana caranya memanage perubahan dalam suatu organisasi. Nah, dalam sebuah perusahaan atau apalagi dunia bisnis itu pasti akan ada yang namanya perubahan, apalagi di bidang tidak hanya di bidang produknya seperti itu, tapi kita juga harus menyesuaikan untuk di bidang internalnya sendiri, yang dimana itu adalah di bidang organisasinya. Nah, managing organizational change is a structured process to help organizations to adapt, transform, and grow effectively in changing environments. Jadi, managing organizational change itu adalah proses yang terstruktur ya untuk membantu organisasi untuk beradaptasi, transform, dan juga untuk bertumbuh secara efektif dalam lingkungan yang berubah seperti itu. Nah, di mana perubahan ini nggak cuman sekedar perubahan biasa aja, tapi ini juga bisa melingkupi dari strategi kerjanya, budaya kerja, struktur kerja, teknologi, bahkan ke bagian yang lebih personal, yaitu dari sikap-sikap karyawannya di dalamnya. Kemudian, kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan atau suatu perusahaan ingin melakukan perubahan, pasti akan terbelah tuh teman-teman menjadi dua kubu, yaitu di mana ada kubu yang ingin mempertahankan perubahan tersebut, tapi ada juga kubu yang berisi resistensi gitu atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, mengapa mereka melakukan resistensi tersebut? Karena kebanyakan mereka itu takut kehilangan kenyamanan gitu. Mereka terlalu nyaman sama status quo-nya mereka, ataupun mereka juga takut pengaruh mereka yang ada dalam organisasi itu menghilang kayak gitu. Nah, di sini ada quotes dari Satya Nadella, yaitu CEO Microsoft, yang bilang bahwa our industry doesn't respect tradition, it only respect innovation, yang dimana Nadella di sini ingin mengatakan bahwa si Microsoft ini mereka itu nggak selalu terpatok ya atau terpatri sama tradisi-tradisi lama gitu. Tapi mereka itu involve gitu, mereka itu berubah, mereka berinovasi gitu, dan mereka selalu melakukan perubahan untuk beradaptasi ya untuk masa-masa yang selanjutnya kayak gitu, dan tidak terpaku pada tradisi-tradisi atau peraturan-peraturan lama yang sudah ada. Kemudian di sini bagaimana sih, tadi kan udah terbagi nih, ada dua kubu ya, ada dua kubu, yang satu tuh dia mendorong ke perubahan, sedangkan yang satunya itu mendorong ke resistensinya. Nah, jadi Kurt Lewin itu merumuskan sebuah model untuk merangkum proses dasar dalam menerapkan perubahan dengan resistensi yang minimal, di mana Lewin's Change Management Model ini itu tuh didesain untuk meminimalkan kubu-kubu yang resistensi tadi, tapi memperkuat kubu-kubu yang menginginkan perubahan tadi.
Jadi ini itu bagaimana caranya biar kita bisa meminimalkan gitu resistensi yang ada. Nah, salah satu caranya adalah dengan unfreeze, change, dan juga refreeze. Nah, kalau untuk di unfreeze yaitu bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi kekuatan yang berusaha mempertahankan status quo atau kubu-kubu yang resistensi gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Bisa dengan kita memaparkan kalau ini loh masalah kita, kemudian ini loh hambatan yang membuat perusahaan kita itu tidak maju. Nah, seperti itu. Nah, unfreeze ini juga bisa digunakan dengan cara kita memunculkan suatu masalah gitu, kayak kita membuat drama kecil-kecilan gitu di kantor untuk orang yang keras kepala ini, yang nggak mau berubah ini. Nah, kita tuh munculkan yang namanya kayak drama itu tadi. Nah, dengan drama itu kita akan membuat mereka paham nih, kita kasih paham nih mereka kalau misalnya ini loh masalah kita yang terjadi di perusahaan, dan mereka harus mengerti akan hal itu. Jadi intinya di bagian unfreeze ini adalah kita bagaimana caranya kita bisa menyadarkan kubu-kubu yang resistensi ini terhadap masalah yang terjadi, dan kita kasih tahu nih kalau kita tuh harus berubah kayak gitu. Kemudian di bagian change atau move, di mana di sini kita tuh mengembangkan perilaku, nilai, dan sikap baru. Yang di mana nanti di bagian change ini atau move ini itu tuh diisi oleh pelatihan-pelatihan yang di mana bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu untuk ke arah perubahan seperti itu. Kemudian kita masuk di tahap terakhir yaitu di tahap refreeze, di mana kita menetapkan perubahan untuk menjadi kebiasaan yang baru dan juga memastikan. Nah, kalau misalnya kita kan udah melakukan nih yang namanya mengembangkan perilaku, nilai, dan sikap baru. Nah, apabila perilaku ataupun kebudayaan tersebut ternyata memberi dampak yang bagus kepada perusahaan, maka kita patenkan atau kita tetapkan budaya tersebut dan akan kita lakukan terus-menerus gitu. Tetapi apabila dari change itu, dari perubahan yang sudah kita lakukan itu ternyata masih belum optimal, nah itu maka akan dilakukan proses ulang lagi kayak gitu. Jadi sifatnya dia kayak looping gitu, berulang-ulang kayak gitu. Kemudian next, di sini ada langkah-langkah mengelola perubahan di organisasi. Nah, tapi di sini saya coba kasih contoh untuk Microsoft. Nah, jadi di sini itu terdiri dari 8 steps. Step yang pertama adalah establish a sense of urgency. Nah, jadi pada waktu itu Microsoft itu sadar kalau misalnya pada saat itu mereka punya pesaing namanya Apple. Nah, di situ Microsoft itu sadar kalau pesaing kayak Apple itu mereka udah jauh lebih inovatif nih. Jadi mereka tuh berusaha untuk memunculkan sense of urgency, di mana kalau misalnya mereka nggak berubah, mereka bakal ketinggalan. Nah, cara memunculkan sense of urgency-nya itu gimana? Bisa jadi dari manajernya si CEO sendiri yang memberikan bukti nyata ya, kayak misalnya laporan analisis tren pasarnya mereka yang menurun dan sebagainya. Kemudian setelah mereka bisa meng-establish a sense of urgency-nya, mereka melakukan step yang kedua yaitu mobilize commitment. Nah, setelah mereka sadar mereka perlu berubah nih, mereka tuh mengajak tim manajemen untuk bareng-bareng menganalisis masalahnya mereka. Jadi kayak bukan menyalahkan satu sama lain atas masalah yang terjadi, tapi mereka bersama-sama gitu merangkul teman-temannya untuk bareng-bareng melakukan analisis nih terhadap masalah yang terjadi. Nah, dari situ tumbuh yang namanya komitmen gitu, komitmen antar karyawan yang dimana mereka bersama-sama ingin membuat perusahaan menjadi lebih baik gitu arahnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian step yang ketiga, create a guiding coalition. Nah, dimana kalau misalnya kita melakukan perubahan itu kan rasanya kayak agak gimana gitu kalau misalnya nggak ada yang arahin, jadinya kayak aduh bapak ini arahnya kemana ya gitu kan, kalau nggak ada yang nge-guide atau nggak ada yang mimpin. Nah, di sini dari Microsoft sendiri dia tuh mengangkat CEO baru yaitu namanya Satya Nadella, yang dimana Satya Nadella ini setelah terangkat dia itu membentuk tim-tim kecil berisi orang-orang berpengaruh, yang dimana orang-orang berpengaruh ini dia itu bisa menularkan semangat perubahan gitu ke departemen lain. Jadi mereka yang pemikir, mereka sebagai pemikir, dan juga mereka yang bergerak kayak ayo kita harus berubah kayak gitu. Nah, jadi kuncinya itu adalah di tim kecil yang efektif itu. Kemudian setelahnya kita masuk ke step yang keempat yaitu develop and communicate a vision. Jadi gimana di sini si Satya Nadella ini dia tuh kayak selalu menggaungkan yang namanya sebuah visi kecil-kecilan gitu, yang dimana visi itu sederhana tapi
harus digaungkan biar si karyawan ini merasa oh iya kita ini lagi di arah perubahan loh kayak gitu. Nah, visi yang disampaikan sama Satya Nadella ini apa? Dia itu bilang bahwa empower every person and organization to achieve more. Jadi mereka ingin mengempower seluruh karyawannya dan juga organisasinya untuk mencapai sesuatu yang lebih gitu. Nah, si Satya Nadella itu selalu menekankan itu ke karyawannya gitu. Kita harus bisa mengachieve lebih nih, mengachieve lebih setidaknya kayak sehari kita better 1% lah kayak gitu. Kemudian next step itu adalah help employees to make the change. Jadi Microsoft itu kan dia lebih ke ubah cara kerjanya ya, di mana mereka lebih mendorong kolaborasi lintas tim dan juga menghilangkan sistem lama mereka yang bikin susah, yaitu individual gitu, kayak kompetisi individual gitu. Nah, itu yang mau mereka hilangkan. Nah, jadi di sini itu karyawan itu nggak cuma disuruh berubah secara cara kerjanya, tapi si Microsoft ini juga membantu gitu, gimana karyawannya bisa berubah. Jadi bukan ubah cara kerja doang, tapi dari personalnya karyawan ini juga mereka itu membantu gimana supaya karyawan ini tuh bisa berubah kayak gitu. Kemudian aim for short term wins. Jadi Microsoft pada saat perubahan ini mereka tuh menetapkan kayak goals kecil gitu ya, yang dimana mereka tuh mau merilis produk baru. Contohnya di sini ada Microsoft Azure. Nah, di mana dengan adanya peluncuran produk baru ini, mereka itu menunjukkan kalau oh perubahan kita ini meskipun kecil tuh ada hasilnya gitu loh. Jadi kayak menciptakan apa ya, kemenangan kecil gitu loh. Setiap ada goals yang tercapai, mereka tuh kayak menciptakan kemenangan kecil bahwa oh kita bisa nih meskipun jalannya kecil-kecil tapi ada loh hasilnya gitu, kayak ada loh perubahannya. Jadi kayak itu ngebawa momentum tersendiri kan untuk si karyawan-karyawannya itu untuk melakukan perubahan. Kemudian yang ketujuh adalah reinforce new ways. Nah, jadi Microsoft itu setelah melakukan step-step ini, mereka itu melakukan pengubahan sistem penilaian karyawan gitu. Jadi mungkin dari yang awalnya mereka kompetisi nih, satu orang doang ini kompetisi kayak bersaing sama peers yang lain, karyawan yang lain. Nah, mereka itu menerapkan budaya saling berkolaborasi gitu atau bekerja sama antar lintas tim. Jadi di situ mereka membentuk kebudayaan yang baru gitu, yang dimana itu kan lebih mengarah ke kemajuan dari perusahaannya kayak gitu. Nah, kemudian next yang di bagian terakhir adalah monitor and assess progress. Jadi di mana mereka ini juga setelah melakukan yang namanya perubahan, mereka memantau hasilnya mereka gitu. Nah, itu hasilnya itu bisa dipantau dari mana? Bisa dipantau dari tren pasar ataupun dari tren kinerja produk mereka. Nah, karena di mana kalau misalnya produk kita itu meningkat atau tren pasar kita itu meningkat, itu kan pasti di besarnya itu dipengaruhi oleh bagaimana kualitas internal di dalam perusahaan tersebut kan. Nah, jadi itu bisa dijadikan acuan untuk menilai apakah perubahan yang kita lakukan itu sudah benar atau masih kurang kayak gitu. Kemudian next, nah ini ada, jadi kalau misalnya perubahan tadi kan kita lihatnya itu dia itu perubahan cuma dilakukan dari atasan ke bawahan kan teman-teman. Nah di sini tuh ada tentang organizational development atau pengembangan organisasi OD. Nah yang dimana merupakan pengembangan yang menggunakan pendekatan yang melibatkan karyawan secara langsung dalam merancang dan melaksanakan perubahan dengan bantuan konsultan. Nah, jadi di mana di sini itu karyawannya itu mereka itu ikut langsung, terjun langsung untuk membantu perubahan di dalam perusahaannya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi lewat pemberdayaan, jadi pemberdayaan seluruh karyawannya yang ikut gerakan untuk berubah ini. Kemudian yang kedua pemecahan masalah, problem solving, di mana karyawannya itu juga yang melakukan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga kualitas kerja dan juga kolaborasi, itu untuk mencapai kualitas kerja dan kolaborasi. Nah, di sini ada metode OD yang dicetuskan sama French and Bell. Nah, jadi kan tadi udah disebutkan ya kalau misalnya pendekatan OD itu pendekatan yang melibatkan karyawan langsung. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, caranya
itu nanti biasanya konsultan itu akan mewawancarai karyawan. Jadi konsultan itu akan mewawancarai karyawannya, kayak misalnya hambatan apa yang ditemui, kemudian bagaimana kualitas kerja timnya saat ini, hal-hal yang seperti itu ditanyakan oleh seluruh karyawannya. Kemudian nanti si konsultan ini mereka itu membuat daftar dari data-data interview tadi. Oh ternyata dari karyawan ini paling banyak tuh komunikasi nih ternyata masalahnya, atau ternyata masalahnya ada di waktu yang terlalu strict atau gaji yang terlalu kurang sesuai kayak gitu. Nah nanti si konsultan ini mereka itu kayak menglist tema-tema tadi, baru tuh mereka berikan kepada para karyawan ini. Nah nanti para karyawan ini mereka itu melihat kan list-listnya. Nah baru nanti mereka itu kayak mengurutkan list mana atau pembahasan mana yang lebih urgensi atau yang lebih penting. Ternyata dari list-list yang dikasih konsultan tadi, list yang paling penting untuk kita bahas tentang komunikasi nih. Nah jadi permasalahan yang mau kita bahas tentang komunikasi nih. Nah jadi nanti itu komunikasi itu kayak ditulis di list yang bagian pertama, kemudian tema tersebutlah yang akan dibahas pada diskusi atau rapat bersama karyawan-karyawan lainnya. Nah, di mana nanti di rapat tersebut dibahas tentang masalah komunikasinya, kemudian juga dirancang seperti apa sih solusi yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut, sehingga dengan metode ini tuh masalah-masalah urgensi itu cepat untuk terpecahkan seperti itu, dan nggak bias gitu yang mau dirubah itu apa, mereka nggak bias, tapi mereka memang merubah based on masalah yang lagi urgensi atau masalah yang memang paling besar gitu. Nah itu untuk metode OD. Nah di sini juga ada tabel-tabel tentang kategori-kategori dari intervensi OD ya, atau pendekatan. Ada human process, human resource management, technostructural, dan juga strategic. Jadi itu sebenarnya ini lebih ke tema-tema yang akan melingkupi dari objek-objek diskusinya kayak gitu. Mungkin itu aja untuk dari Managing Organizational Change Program. Selanjutnya akan saya serahkan ke Naila. Baik, terima kasih. Masuk ke subbab 87, evaluasi upaya pelatihan. Di sini mengapa topik ini sangat penting untuk dievaluasi. Seperti kita tahu pada dunia kerja saat ini, setiap kegiatan perusahaan itu dituntut untuk memberikan hasil yang nyata, termasuk dalam hal pelatihan karyawan. Jadi pelatihan itu tidak boleh sekedar hanya formalitas, tetapi juga harus benar-benar memberikan dampak terhadap keterampilan. Fakta survei terhadap 500 organisasi di Amerika Serikat, 77%-nya itu perusahaan hanya mengukur reaksi atau kepuasan dari peserta. 36%-nya dia menilai bagaimana menilai tingkat pembelajaran, dan hanya 10-15% yang dimana benar-benar menilai perubahan perilaku dan hasil kerja nyata. Artinya masih banyak perusahaan yang belum benar-benar melakukan evaluasi pelatihan secara menyeluruh. Jadi untungnya saat ini udah ada teknologi penggunaan seperti LMS yang dimana membantu proses pemantauan hasil pelatihan secara digital, sehingga perusahaan itu bisa lebih mudah menilai efektivitas programnya. Next. Oke, boleh next. Nah, di sini ada 2 desain utama evaluasi pelatihan, yaitu ada Time Series Design atau desain deret waktu. Di sini desain ini itu mengukur kinerja sebelum dan sesudah pelatihan. Misalnya performa karyawan itu diukur selama beberapa waktu, beberapa minggu sebelum pelatihan, lalu dilihat apakah ada peningkatan setelah pelatihan selesai. Lalu desain ini juga bisa menunjukkan adanya perubahan, tetapi tidak bisa memastikan apakah perubahan itu benar-benar disebabkan oleh pelatihan
karena mungkin juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya seperti kenaikan gaji, motivasi tambahan, dan juga perubahan kebijakan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada tabel itu ada namanya using a time series graph to assess a training program effect, yang dimana di situ menampilkan grafik time seriesnya seperti yang ditujukan. Di sini kalau mungkin bisa diperjelas itu ada yang namanya before training sama after training. Dan di situ ada works pada variabel X-nya. Nah, di variabel Y-nya itu eh, ada untuk mengukur hasil dari kualitas kerja. Nah, yang dimana di situ menunjukkan pada angka 14 sampai 1 itu sebelum pelatihan terdapat angkanya pada angka 7 sampai angka 9, yang dimana dari data tersebut bisa dilihat bahwa kondisinya stabil tapi tidak ada peningkatan kualitas kerja secara signifikan. Berbeda ketika mereka melakukan training, setelah melakukan pelatihan, di situ terjadi lonjakan yang sangat tajam, khususnya pada 18 hingga 22. Itu merupakan lonjakan yang sangat tajam. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada controlled experiment, yang dimana di sini eksperimen terkontrol. Nah, dalam metode ini ada dua kelompok, yaitu kelompok pelatihan atau training group, yang dimana dia itu mengikuti pelatihan, dan yang kedua kelompok kontrol, yang dimana tidak mengikuti pelatihan. Tetapi kedua kelompok ini itu bisa diukur sebelum dan sesudah periode pelatihan. Nah, dengan cara ini perusahaan itu bisa mengetahui secara lebih valid apakah pelatihannya itu benar-benar menyebabkan perubahan kinerja. Oke, boleh next. Nah, setelah itu, apa sih yang diukur dalam evaluasi pelatihan? Nah, di sini saya ngambil dari menurut model Kirkpatrick, yang dimana ada 4 kategori utama hasil dari pelatihan yang bisa diukur, yaitu yang pertama reaction atau reaksi. Jadi di sini itu dia mengukur bagaimana perasaan peserta terhadap pelatihan. Contohnya, apakah mereka puas dengan materi, metode, dan instruktur yang dibawakan. Lalu yang kedua itu ada learning atau pembelajaran, yang dimana dia ini mengukur sejauh mana peserta memahami materi pelatihan. Biasanya itu dilakukan melalui tes atau simulasi. Yang ketiga itu ada behavior atau perilaku, yang dimana dia mengukur apakah peserta menerapkan apa yang dipelajari di tempat kerja, misalnya apakah mereka itu menggunakan teknik baru yang diajarkan saat bekerja. Nah, yang keempat result atau hasil. Nah, di sini dia ini mengukur dampak pelatihan terhadap hasil kerja organisasi. Contohnya seperti peningkatan penjualan, efisiensi waktu, atau kepuasan pelanggan. Boleh di next. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada langkah evaluasi pelatihan. Nah, jadi evaluasi ini adalah bagian akhir dari sebuah proses pelatihan yang terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama itu adalah tentukan tujuan evaluasi, misalnya seperti menilai peningkatan kemampuan negosiasi. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui hasil apa yang diharapkan setelah pelatihan. Terus yang kedua yaitu
pilih desain penelitian, misalnya menggunakan kontrol dan eksperimen. Lalu yang selanjutnya adalah mengumpulkan data, Aku emang gak suka atau laporan kinerja. Nah, yang keempat, analisis hasil dan bandingkan dengan target. Nah, di sini itu bisa mencakup sebagai menjalankan hasil dari menjalankan kegiatan pembelajaran dengan capaian target. Lalu yang kelima itu menghitung biaya versus manfaat ROI. Nah, contohnya seperti kita tahu di sini kita akan menghitung bagaimana menghitung biaya yang kita keluarkan dengan manfaat ROI yang tadi kita jalankan. Nah, di sini ada biaya pelatihan. Nah, biaya pelatihan ini sebesar 50 juta. Nah, ditambah keuntungan tambahan penjualan itu meningkat sekitar 200 juta. Nah, kalau kita ROI kan yaitu 200 dikurang 50 dibagi 50 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 300%. Nah, artinya setiap yang dikeluarkan untuk pelatihan itu bisa menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa evaluasi itu selain dari itu evaluasi bisa dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau formulir kepuasan peserta. Jadi fungsi dari formulir evaluasi itu juga untuk mengubah data subjektif menjadi nilai kuantitatif dengan rata-rata skor. Oke. Jadi mungkin tambahan kesimpulan dari evaluasi ini adalah evaluasi pelatihan itu juga penting dilakukan agar perusahaan itu dapat memastikan bahwa setiap program pelatihan itu memberikan hasil yang nyata baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Dengan desain evaluasi yang tepat seperti tadi ada 2, time series atau controlled eksperimen serta analisis ROI, perusahaan itu bisa mengetahui nilai manfaat nyata dari investasi pelatihan yang telah dilakukan. Mungkin terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Itu saja, boleh langsung kita masuk ke studi kasus. Izin untuk bagikan layar. Oke, sebentar. ini tadi Kak. Oke, sudah terlihat. Kalau udah selesai Oke, di sini kita masuk pada tugas studi kasus yang ke-8 yang dimana ini tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, jadi di sini tugas dari studi kasusnya adalah yaitu dari tujuannya adalah untuk mengajarkan Anda bagaimana membuat program pelatihan yang cocok untuk posisi petugas reservasi maskapai penerbangan di maskapai penerbangan. Jadi di sini lanjut ke bawahnya, pemahaman yang dibutuhkan dalam konten studi kasus adalah Anda harus membaca materi bab ini secara menyeluruh dan juga membaca tugas-tugas yang dilakukan oleh petugas reservasi penerbangan oleh PT Maskapai Penerbangan Besar sebagai berikut. Nah, jadi tugas utama dari petugas reservasi penerbangan adalah untuk mendapatkan informasi tentang jadwal penerbangan, biaya, dan rencana perjalanan.
Nah, petugas reservasi akan mencari informasi yang diminta pelanggan di sistem penerbangan daring maskapai. Petugas reservasi harus melayani pelanggan secara sopan dan cepat dan dapat menemukan alternatif rute penerbangan dengan cepat untuk menyesuaikan rencana perjalanan klien dengan kebutuhannya. Lalu, penerbangan alternatif dan harganya harus ditemukan dengan cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan untuk menunggu agar tetap menjaga mutu standar pelayanan dapat dipertahankan. Seringkali penting bagi kita untuk mencari berbagai rute karena mungkin saja terdapat pelusinan atau lebih rute alternatif antara titik keberangkatan dan destinasi pelanggan. Nah, jadi Anda dapat berasumsi sebagai pihak dari manajemen maskapai baru saja memperkerjakan 30 orang pegawai baru dan harus membuat sebuah program pelatihan selama 3 hari. Nah, di sini kalian itu diinstruksikan pegawai reservasi maskapai penerbangan tentu saja membutuhkan banyak keterampilan untuk melakukan pekerjaan baru mereka. Pihak maskapai telah meminta Anda untuk mendesain dengan cepat bagian program pelatihan untuk pegawai reservasi mereka yang baru. Nah, di sini Anda perlu membuat daftar keterampilan yang relevan untuk sukses dalam pekerjaan petugas reservasi maskapai penerbangan. Terus yang kedua, buatlah garis besar yang diminta, pastikan sangat spesifik tentang apa yang ingin Anda ajarkan kepada petugas baru, serta teknik dan alat bantu yang Anda disarankan untuk melatih mereka. Nah, jadi kalau bisa dirangkumkan, jadi di sini kalian diinstruksikan yang pertama itu membuat daftar keterampilan yang dibutuhkan petugas reservasi agar sukses. Nah, contohnya itu bisa mencakup komunikasi efektif, penguasaan sistem reservasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalian itu rancang program pelatihan selama 3 hari untuk tadi pegawai baru yang sekitar 30 orang. Nah, hari pertama misalnya orientasi dan pemahaman dasar pekerjaan. Terus yang hari kedua, pelatihan teknis seperti penggunaan sistem dan simulasi reservasi. Terus hari ketiga misalnya soft skill dan evaluasi layanan pelanggan. Nah, lalu yang ketiga itu kalian jelaskan apa yang diajarkan pada setiap sesi. Misalnya metode pelatihannya apa, ceramah, simulasi, role play, diskusi, atau lain sebagainya. Nah, lalu misalnya di sini menggunakan alat bantu pelatihan apa, komputer, modul, video tutorial, atau sistem simulasi lainnya. Nah, lalu kalian di sini hasil diskusinya uraikan bersama dengan kelompok, isi bagian ini dengan hasil akhir program pelatihan yang sudah disusun bersama. Terus yang terakhir itu ada manfaat syarat kritik. Ya, jadi kalian tulis di sini apa yang dipelajari dari studi kasus ini. Misalnya pentingnya pelatihan bagi kinerja karyawan. Nah, lalu di sini ada contoh bahkan analisis tugas spesifik mengoperasikan mesin dari karyawan operator pres percetakan. Jadi di sini ada contoh kalau kalian ingin membuat bagan seperti ini untuk analisis tugas spesifik dari reservasi penerbangan itu juga boleh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan ke Idar. Oke, baik. Jadi segini aja presentasi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.